sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2 yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Oki Putri Prastuti, STMT. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi kristalisasi, di mana pokok bahasan dari materi kristalisasi ini adalah alat crystallizer dengan tipe Swenson-Walker dan contoh soal yang berhubungan. Untuk anggota dari kelompok 7 sendiri, ada Muhammad Sahrul Anggara dengan NIM 31, Nurul Hamidah Swandevi dengan NIM 36, Putra Listio Nurraihan dengan NIM 37, Suhartini Swandari dengan NIM 38. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, kita akan sedikit mereview tentang apa itu kristalisasi. Jadi kristalisasi merupakan salah satu dari proses pemisahan pada fase solid dan liquid. Kemudian pada kristalisasi terjadi perubahan fase menjadi kristal atau padatan dengan kemurnian yang tinggi, di mana prinsip dari kristalisasi ini menggunakan kelarutan dari larutan tersebut yang dilakukan pada suhu rendah, di mana pada suhu rendah kelarutan dari suatu larutan juga akan ikut rendah, sehingga proses kristalisasi akan berjalan. Proses kristalisasi sendiri melewati beberapa tahap. Yang pertama, tahap nukleasi, dilanjutkan dengan tahap crystal growth atau pertumbuhan ukuran kristal yang menghasilkan kristal dengan padatan atau kemurnian yang tinggi. Berikut merupakan alat kristalisasi Swenson-Walker. Tipe ini merupakan tipe US, posisinya itu dia horizontal. Swenson-Walker sendiri terdiri dari semi cylindrical bottom yang nantinya ada katup di atas yang merupakan saluran untuk feed. Yang kedua, dia dilengkapi dengan jaket pendingin di luar silinder. Nah, fungsi dari jaket pendingin ini untuk menyeimbangkan suhu dalam sistem Swenson-Walker tersebut. Lalu yang ketiga, dia dilengkapi dengan agitator dengan kecepatan putar sebesar kurang lebih 7 rpm. Fungsi dari agitator dalam sistem Swenson-Walker ini yang pertama yaitu untuk menghomogenkan larutan. Yang kedua, untuk sebagai transfer massa yang nantinya kristal akan keluar sebagai produk. Yang ketiga, untuk mengurangi akumulasi atau penumpukan yang terjadi pada sistem Swenson-Walker. Yang keempat, aliran yang terjadi dalam sistem Swenson-Walker merupakan co-current atau counter current. Dan berikut merupakan cara kerja dari Swenson-Walker. Yang pertama, larutan dengan suhu tinggi akan masuk ke dalam open top atau feed yang menjadi masukan dalam sistem Swenson-Walker. Yang kedua ini, dari sisi kanan akan masuk air pendingin dengan suhu yang relatif kecil. Nah, fungsi dari air pendingin sendiri yaitu untuk menyeimbangkan antara titik didih yang terdapat dalam feed dengan larutan supaya dia itu mempercepat proses kristalisasi dengan cara menurunkan tingkat kelarutan yang nantinya ketika kristal itu terbentuk dia akan keluar dari sebelah kanan dan yang air dingin akan keluar dari sebelah kiri dengan suhu yang lebih besar dari suhu sebelum masuk. Ini merupakan kelebihan dari Swenson-Walker crystallizer. Yang pertama, yaitu dapat menghemat tempat, kemudian proses berjalan secara terus-menerus atau kontinu, dan yang ketiga, kristal yang dihasilkan nanti akan seragam maksudnya, dan juga beraturan, serta terbebas dari agregat. Kemudian kekurangan dari Swenson-Walker ini, yang pertama untuk pengaruh atau scraper pada alat agitator ini dapat menyebabkan merusak kristal sehingga nanti produk kristalnya tidak bisa beraturan ataupun seragam. Nah, untuk pengaplikasian Swenson-Walker ini pada industri makanan, pada industri gula, di mana nanti nira pekat
akan bereaksi dengan SO2 sebagai bleaching. Nantinya nira pekat ini akan dimasak di pan panas atau kristalizer dengan suhu yang tinggi dan hingga mencapai titik didihnya sehingga menghasilkan kristal gula. Kemudian pada industri garam juga nanti akan menghasilkan kristal garam. Adapun contoh soal dari alat kristalisasi Swanson-Walker sebagai berikut. Yaitu alat kristalisasi Swanson-Walker digunakan untuk memproduksi 1 ton per jam dari kristal Cooper. Larutan yang masuk ke dalam kristalisasi suhunya 120 derajat Fahrenheit dan selari yang keluar dari alat kristalisasi suhunya 80 derajat Fahrenheit. Air dingin yang masuk ke dalam jaket kristalisasi suhunya 60 derajat Fahrenheit dan keluar pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Diasumsikan bahwa koefisien panas dalam kristalisasi itu sebesar 35 BTU per hour derajat Fahrenheit feet kuadrat dan diasumsikan panjang kristalizer sebesar 3,5 feet kuadrat. Nah, yang ditanyakan A yaitu berapakah banyak air pendingin yang dibutuhkan dan B menentukan berapa banyak unit yang digunakan pada proses kristalisasi tersebut. Nah, yang pertama yaitu mencari material balance. Adapun rumus yang digunakan sehingga didapatkan persamaan 1. Nah, yang kedua yaitu mencari material balance. Adapun rumus yang digunakan dan didapatkan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 didapatkan nilai F dan nilai L. Kemudian kita menghitung heat balance, yakni dengan Q water sama dengan Q kristal. Di mana Q kristal ini rumusnya FCPF dalam kurung TF dikurangi TT ditambah CHC. Nah, nantinya QC ini mendapatkan hasil sebesar 260.701,1615 dengan melakukan konversi sehingga satuannya yakni BTU per hour. Kemudian kita lanjut dengan mencari nilai banyak air yang digunakan pada proses ini. Dengan menggunakan persamaan Q water sama dengan W CPF dikali perubahan suhu yang terjadi. Kemudian kita rubah rumusnya menjadi W sama dengan Q per CPF dikali perubahan suhu. Kemudian kita lakukan konversi untuk mendapatkan satuan galon per menit. Kemudian didapatkan banyak air yang digunakan pada proses ini sebesar 52,14 galon per menit. Kemudian kita mencari luas permukaan atau luas penampang dari alat kristalisasi ini dengan menggunakan persamaan perpindahan panas Q sama dengan U kali A dikali delta T TM. Kemudian mula-mula kita mencari nilai delta T TM didapatkan sebesar 32,74 sekian derajat Fahrenheit. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Q, kita rubah rumusnya sebelumnya menjadi A sama dengan Q per U dikali delta T TM. Kita masukkan semua nilainya, maka diperoleh nilai A sebesar 227,5 sekian feet kuadrat. Karena kita ingin mencari seberapa banyak unit yang digunakan, maka kita harus mengkonversi dari nilai A menjadi unit. Maka dilakukan konversi sehingga diperoleh unit yang digunakan sebanyak 7 unit dalam proses ini. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.